Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita berkunjung langsung di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pak Marjani. Ya, saya panggilnya Pak Marjani aja lagi Pak ya. Terima kasih, ini kita membalas kunjungan beliau setelah dari Sampul Said. Kita membalas kunjungan beliau untuk datang dan berdiskusi. Terlepas dari aktivitas beliau yang dilakukan hari ini, sebenarnya ada hal yang menarik karena bertepatan beliau juga melakukan ada agenda, mungkin saya pikir ada agenda, terus kemudian itu menjadi hal yang menarik dan kita akan bahas terkait tentang bagaimana kondisi persiapan menjelang tahun baru dan bagaimana kondisi cuaca menjelang tahun baru. Mungkin itu dulu Pak Kadis ya. Pak Kalak, Pak Kadis, Pak Kalak belum orangnya punya Pak Kalak gitu Pak. Ya Pak Kalak ya. Pelaksana. Terima kasih Pak Kalak. Gimana nih Pak Kalak? Agenda apa yang dilakukan baru-baru ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan luar biasa ini Sampul Said ini karena dapat kunjungan balasan atau kunjungan balasan. Itu merupakan penghargaan, penghormatan bagi kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ketepatan saya diberi amanah oleh pimpinan yaitu Pak Bupati sebagai kepala pelaksana istilahnya atau kepala unsur pelaksana BPD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, hal yang menjadi perhatian atau salah satu perhatian dari pemerintah itu adalah bagaimana seluruh ASN termasuk dalam hal ini adalah THL, tenaga harian lepas atau tenaga honorer, itu adalah tidak melakukan hal-hal yang dilarang secara undang-undang, termasuk dalam ini masuk ke dalam kode etik ASN, sehingga hal ini harus menjadi perhatian saya juga dalam hal ini selaku pimpinan di BPD terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Terkait itu juga karena ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan kami, staf kami dari THL untuk perpanjangan sebagai tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya di BPD, yaitu bebas narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu beberapa waktu lalu Mas Adi Julung menyampaikan kepada saya, ya saya menyambut baik karena ya pimpinan itu ya kadang lupa gitu. Ya itu tugas wajibnya. Sehingga hari ini alhamdulillah dari BNK Badan Narkotika Kabupaten yang lainnya Sentral di Kesra itu bersedia datang ke tempat kami melakukan tes atau observasi terhadap aktivitas narkoba kepada staf kami, khususnya dalamnya adalah tenaga harian lepas. Nah, total kami ada 50 Mas Said, 50 orang. Kemudian yang dilakukan tes hari ini rencananya sudah 40, karena yang 10 itu melakukan mandiri di luar, harus paling lambat nanti tanggal 31 itu harus kami terima. Yang satu tadi belum datang. Dan ini dilakukan rutinitas nggak Pak? Atau punya agenda tertentu yang tidak terjadwal? Ya. Bagaimana? Ini salah satu persyaratan untuk THL, tetapi kami juga memantau kerjasama dengan pihak, dengan diinformasi dengan Polres, dengan BNK, saling memberikan informasi, dan insya Allah kami yakin untuk tahun ini saya tidak bicara tahun kemarin di BNK, di Polres sudah punya data semua terkait dengan THL kami. Nah tahun ini saya yakin karena yang tahun lalu tanda petik yang direhabilitasi dan sebagainya kita lakukan pemantauan, dan insya Allah secara umum setelah saya diskusi dengan Kasat Narkoba di Polres apa ciri-cirinya seperti apa itu, saya belum menemukan ciri-ciri itu di dinas kita, di BPD itu, di BPD, di dinas yang Bapak pimpin Pak ya. Ya. Bang, izin
terima kasih juga mau hadir nih di Sampul Said. Wah, kita ada berkunjung nih sama Pak Kadis. Saya boleh tanya nggak ini Pak Kalak nih. Jadi gini, seberapa persiapan teman-teman? Apakah itu informasinya langsung atau direncanakan atau tidak direncanakan? Siap. Mohon izin Ya. kenalkan sebelumnya, nama saya Sulung Adi Raharja. Kebetulan saya diamanai sebagai koordinator lapangan untuk kegiatan penanganan kebencanaan dan untuk kegiatan tes narkoba ini, tes urin. Kebetulan saya diamanai juga sebagai koordinator pelaksana kegiatan. Untuk persiapan tentu dalam waktu 1-2 hari baru kita informasikan ke teman-teman untuk melakukan tes kegiatannya. Dan memang ada beberapa sekitar 10 orang yang sudah melakukan mandiri. Cuman tetap kita minta hasilnya dan untuk dilaporkan ke BNK. Dilaporkan ke BNK. Pak Kalak sendiri Ya. terkait tentang data yang disampaikan, ada nggak mengantisipasi kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya penyalahgunaan, khususnya bicara penyalahgunaan narkoba? Iya. Memang secara spesifik saya tidak begitu paham tentang indikasi, tapi secara indikasi umum saya tidak menemukan, karena kadang saya ada cara-cara tersendiri. Contoh, ayo ke kapling saya, motong-motong tanaman tempat saya sambil cari sarapan, itu strategi saya. Saya melihat mereka juga move on semua. Karena kalau informasi dari Polres, dari BNK, ciri-cirinya saya tidak menemukan. Mungkin Artinya metode pendekatan persuasif yang Bapak lakukan ke teman-teman yang hari ini beraktivitas di dinas yang Bapak pimpin. ya, jadi tidak, mereka insya Allah ini pun mungkin tidak dia datang juga ke kebun, ke kapling saya, mungkin tidak paham juga baru sekarang ini kita buka. Itu bagian dari pola untuk mencari tahu, Pak ya. Karena rata-rata juga mereka itu orang tuanya juga saya kenal. Seberapa penting sih Pak orang-orang yang kita pimpin itu, terbebas dari narkoba? Sebelum kita bahas bicara tentang masalah akhir tahun. Ya, penting sekali karena apa? Informasi yang saya peroleh dari sosialisasi dari apa itu, bahwa mereka akan tidak pernah move on ketika dia tidak terkendali penggunaan narkotika. Karena pada prinsipnya makanya dikatakan penyalahgunaan. Dia secara lazim aja tidak harus pakai itu gitu. Tapi karena alasan tertentu pakai tapi tidak terkendali, sehingga sangat mengganggu konsentrasi pemikiran terkait dengan hal-hal yang normal yang harus dilakukan. Nah, itu kalau narkoba informasinya seperti itu, sehingga tidak bisa move on lah. Mungkin dia justru serba ngantuk, misalkan serba diajak ngomong tidak nyambung gitu. Ya, Belum ditemukan di sini Pak ya? Belum, karena saya ketika ya mudah-mudahan tidak lepas, karena ya memang waktu saya mimpin apel pergantian itu tidak semuanya ada. Tapi semua saya, ayo minta tolong nah. Kalau 10 orang itu bakal di atensi atau ada pengawasan khusus terkait tentang masalah, kalau seandainya ini kan dia katanya mau melakukan tes di luar ya? Sudah. Oh, Hasilnya sudah. Dan hasilnya keluar, hasilnya negatif semua. Ya. Dari 10 itu hasilnya negatif. Ya. Untuk hasil yang hari ini Untuk hari ini belum. Kita Belum. masih menunggu informasi. dua hari ya. Kemungkinan sekitar 2 hari. Mungkin dua Resminya hari. 2 hari, tapi tadi informasi sepintas tidak ditemukan. Kalau informasi, Sebentar tadi dari BNK itu, tapi yang resminya ada. Tapi Allah nanti kalau tapi kan kita bisa lihat dari hasil tes langsung kan bisa Ya, positif dan kami negatifnya. dulu waktu dites langsung tidak langsung 1 jam ke apa. Kalau dari hasil indikasi yang kita pantau sih alhamdulillah semuanya Ada negatif. informasi. Semua negatif. Ya. Pak Kal, Ya. untuk bicara tentang masalah narkoba saya pikir cukup ya, karena hari ini itu rutin dilakukan dan untuk mengantisipasi bagaimana memaksimalkan bagaimana mengurusin bencana kalau seandainya lagi geteng gitu. Masalah ya, Pak, masalah kan. Ini yang mau diselamatin siapa? Yang penyelamat atau yang sah? Kan begitu Pak ya. Nah, terlepas dari itu kita coba masuk di persiapan tahun baru. Persiapan apa yang Bapak lakukan terkait tentang masalah potensi apa? Yang sampai kan ada potensi angin puting beliung kah yang kemudian bakal jadi, karena itu momentum perpindahan tahun itu kita nggak bisa, karena kita tidak bisa
membatasi masyarakat ya Iya. untuk berkegiatan. Ya, dalam hal ini dua hal paling tiga ya, paling tidak itu yang kita antisipasi terkait dengan geometeorologi bencana pada Di BMKG? Ya, BMKG kami bukan ketepatan, salah satu tugas kami adalah men-share, mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi yang diperoleh dari BMKG, dari Balikpapan, baik geofisika maupun BMKG-nya. Nah, terkait dengan itu kita update tiap hari ya. Siap. Jadi terkait dengan warning, peringatan, situasi, cuaca dan sebagainya, memang kita sampai dengan nanti awal tahun, akhir tahun sampai awal tahun itu diperkirakan kita memang dalam kategori sedang, tapi sedangnya itu adalah di atas mendekati tinggi. Terkait dengan geometeorologi itu memang terkait dengan air, tapi itu juga disertai yang kencang itu puting beliung. Ada posisi yang puting beliung, Mbak, di pergantian tahun. Ya, karena Peringatan dininya di beberapa hari ya. karena dia kemungkinan mengikuti daripada geometeorologi itu. Ada peringatan dininya ya? Ya. Hari ini ada peringatan dini hujan lebat dengan potensi ke sedang ke tinggi disertai angin kencang dan petir. Ketiga, kemungkinan tanah longsor akibat itu. Oleh karena itu masyarakat pertama yang sekarang ini jangan sampai ada keempat kebakaran, yaitu ada di listrik. Saya baca di mana lupa, saya ada seorang warga yang tersengat listrik atau di luar PPU. Nah, kami memiliki struktur secara informal tetapi berkolaborasi dengan Babinsa, Babinkamtibnas itu sudah. Nah, apapun kondisinya kami insya Allah masih bisa lah pakai WhatsApp itu saling menginformasikan. Misalkan terakhir wilayah Bukit Jubur kami informasi selalu update. Kebakaran di Waru dulu kita Titik bencana di mana-mana sih Pak yang kalau bicara tentang masalah banjir dulu deh. ya, banjir potensi itu memang kita adalah satu di wilayah Waru, kemudian Lawe-Lawe itu, kemudian Sepaku yang dekat dengan sungai, kemudian kalau di sepanjang pantai itu kan memang seperti itu ya. Tapi ini kan diakibatkan oleh hujan itu Intensitas hujan yang tinggi ya. Ya, itu di Waru, kemudian di distrik Sidoarjo, kemudian Bukit Jubur, Sesulu, kemudian di Sepaku, kemudian di Babulu itu malah tidak terdeteksi di persawahan saja, tapi itu terkait dengan dari Long Kali. Kalau Babulu itu dominannya luapan karena memang Long Kali atau pasir itu menuju Marwat pantai itu melewati Babulu. Informasinya di daerah 6 itu sering banjir juga ya? Oh ya, Di BTN berapa tuh BTN? BTN kilo 6, kilo 4 Iya, ya. iya daerah masjid ya. kalau Ya, nggak salah. karena memang dia rendah dibandingkan dengan permukaan atau jalan air raya ini. Pak, berbicara tentang masalah bencana di akhir tahun kan ada potensi, ada upaya informasi ke masyarakat melalui Babinsa dan Babinkamtibnas ya, untuk menginformasikan terkait tentang hal itu. Ya. Dan Bapak juga nyampaikan bahwa ada beberapa wilayah memang yang jadi atensi kita, titik-titik yang punya potensi akan munculnya bencana. Selama ini kan ini sharing Pak terkait tentang masalah kondisi. Hari ini pandangan kita melihat bahwa kita tahu nih titik-titik nih, sama kayak narkoba sebenarnya. Oh, larinya tuh dari sana ke sini nih. Rawan. Oh, ini barang itu munculnya dari sini, tapi nggak bisa diselesaikan. Nah, hari ini dengan kondisi bencana kita tahu nih titiknya, oh di daerah Waru nih, oh di daerah Nenang nih. Ada nggak sih Pak upaya sebelum bencana itu hadir dilakukan oleh BPBD? Ya, seharusnya ya ada, karena kami ada bidang namanya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Ya kalau mungkin tidak maksimal ya kami mohon maaf itu. Ada, dan itu harusnya ada di fungsi kami. Nah tindak lanjutnya itu kami minimal dan memberikan informasi, memberikan rekomendasi kepada siapa, kepada dinas teknis. Oh terkait normalisasi. Ya, artinya sudah dilakukan Pak ya, cuman pasca memang saat dan pasca saya kira sudah sesuai dengan kewenangan kami. Nah
saat itulah yang paling penting kewenangan kami dan penting bagi masyarakat ketika misalnya masyarakat terdampak. Misalnya ada pengungsi minimal jangka pendek itu saat itu jangka pendek konsumsinya, logistik makanan dan itu kami mengkoordinir tentang hal itu. Atau tindak lanjut ya kita lihat kewenangannya, kalau memang toh misalkan cuma kebakaran kecil kewenangan kami bisa bantu misalkan sesuai kemampuan kami ya, tapi kalau yang besar jembatan, pemukiman yang terbakar itu juga dinas teknis. Kami selalu koordinasi menyampaikan kepada dinas teknis, terutama yang banyak itu adalah dinas PUPR. Termasuk bicara tentang masalah normalisasi sungai. Kami sudah menyampaikan semua data itu kepada dinas teknis dan dinasnya sudah datang ke kami juga, stafnya Pak Gafur. Apa yang jadi problem sebenarnya itu? Klasik ya. Tentulah ya program itu terkait dengan belum masuknya dalam program anggaran. Ya, kalau dimasukkan. Nah, ada upaya nggak sih Pak mencari anggaran dari, kita kan tahu nih kondisi di daerah kita memang lagi kena tsunami anggaran juga lah maksudnya dengan kondisi terpuruknya juga. Ada nggak sih upaya kita untuk cari potensi dari provinsi atau dari pusat untuk mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi di daerah? Iya, kalau sesuai kewenangan kami dan tugas kami tadi itu, ketika terjadi ada logistik, makanan, minum, cuci dan peralatan saat itu, karena terkait juga dengan agar kami bisa yaitu melalui BNPB provinsi, BNPB pusat, kami dapat bantuan, bahkan alhamdulillah ini sekitar 1,5 miliar dapat bantuan itu. Terkait dengan maksimalisasi optimalisasi fungsi kita dan kemungkinan juga semacam itu. Untuk tahun 2022. Tahun kemarin. Tahun yang berjalan kemarin. Tapi rencana kita ambil di 2022. Untuk bantuan itu maksimal mengoptimalisasi fungsi tupoksi kita. Belum, tapi kita prinsip tidak apa-apa minta ke, tapi bukan tadi itu misalkan jembatan bukan di kita. Iya, itu masuk ke teknis. Dinas teknis ya. Kalau bantuan misalkan apa kayak tas dan sebagainya bisa kebutuhan taktis di ketika terkena bencana. Gitu ya. Logistik ketika di mana masyarakat yang terdampak ya. Untuk khusus bencana. Masyarakat terdampak itu tugas kami. Sekalipun di grup ada nanya, "Oh, BPD gimana itu kok banjir enggak gimana sungai-sungai ya?" Iya, karena banyak pertanyaan kok, banyak pertanyaan. Sebetulnya kita tahu ya bahwa itu bukan tugasnya BPBD. Tapi saya pikir upaya perencanaan tapi Bapak sudah sampaikan sih sebenarnya. Tidak, kami kirim ke PU sudah data teknis. Data teknis sudah sampaikan. Cuma tinggal follow up. Eksekusinya. Ya kembali lagi bicara tentang kondisi anggaran gitu Pak ya. Termasuk yang ke provinsi, kalau sungai itu kewenangan provinsi kita informasikan sudah. Sudah disampaikan semua ke BWS. Termasuk bagaimana untuk mengantisipasi bencana longsor gitu. Longsor awalnya kan kok seperti itu. Contoh misalnya di sekolahan, di bangunan sekolah-sekolahan itu, ketepatan saya pernah di sekolah, saya telusuri juga, dulu kan bangunnya saat itu hanya butuh 6 kelas, sekarang butuh 15 kelas, butuh lab, butuh ini, sehingga tanah tadi data konturnya saat itu. Seperti itulah ya Sepaku. Masalah longsor itu memang yang rawan adalah di Sepaku, sekalipun tidak longsor yang besar per spot-spot sekolah-sekolah, per bangunan-bangunan pemerintah, termasuk pada masyarakat. Masyarakat karena dulu ya tidak mempertimbangkan ini ya, belakang itu kan tebing itu. Mungkin setahun 2 tahun tidak apa-apa, tapi ketika atas terkikis hutannya di ya. Oke Pak, ini yang terakhir buat masyarakat untuk menjelang tahun baru, apa yang mesti dilakukan masyarakat secara umum untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan? Yang pertama masih suasana pandemi COVID-19 dan variannya yaitu Omicron. Itu masyarakat diharapkan ya tidak melakukan mobilisasi yang tinggi, dikendalikanlah, tidak harus kumpul-kumpul di tempat pariwisata yang berlebihan. Kalau memang itu kerumunan banyak ya,
membatalkan atau kembali. Kalau saya mengikuti seperti itu. Yang pertama itu terkait dengan penyebaran atau pengendalian pandemi COVID-19 dan variannya. Yang berikutnya sekarang di televisi apa sudah lengkap kok, tidak harus ke tempat fisik ke tempat. Kemudian yang berikutnya anak-anak kita, keluarga kita yang utama, mari bersama-sama menjelang tahun baru ini kita sambut dengan sewajarnya saja, tidak berlebihan karena suasana kita masih pandemik, dan keselamatan baik terkait dengan pandemi COVID-19 maupun dalam di jalan raya akibat mobilisasi ke tempat-tempat hiburan tinggi agar menjadi perhatian seluruh anggota masyarakat. Dan lagi terakhir, tahun baru pun ini prediksi daripada BMKG juga cukup tinggi intensitas hujan yang mengakibatkan kemungkinannya ada bencana segi negatif dari curah hujan itu yang namanya geometeorologi, yaitu bencana diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Tentunya di dalam rangka menyambut tahun baru tahun 2023 ini 2022 dari 2022 ke 2021 ke 2022 kita mengharapkan berjalan dengan baik, keselamatan hal utama di antara kita semua. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Mohon izin sedikit menambahkan. Iya, mungkin. bisa ditambahin, Pak? Buat masyarakat mungkin bisa mengupdate informasi-informasi terkait kebencanaan di Pusdalop kami, Pusdalop BPBD PPU. Di Facebook ada, di Instagram juga ada. Apa itu disebut, Bang? Pusdalop BPBD PPU Oh, iya. namanya. Facebooknya. Facebooknya Jadi, untuk Instagramnya apa, Bang? Instagramnya sama juga. Instagramnya. Pusdalop BPBD. Nanti kita bakal tuliskan di kolom situ. Siap. Jadi bisa update informasi-informasi terkait informasi cuaca dan peringatan-peringatan dini sehingga kita bisa mengantisipasi. Teman-teman di Babinsa, Babinkam, Lurah pun masuk dalam grup WhatsApp kami, Pusdalop juga. Mohon mungkin meneruskan ke masyarakat terkait jika ada informasi-informasi peringatan dini terkait dengan kebencanaan. Bisa berikan informasi juga ya. Iya. Berbagi Ya, informasi. Siap. Oke, terima kasih Bang Adi, terima Siap. kasih Pak Kalak sudah menerima kami. Siap. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.